Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وسلام أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. آمين آمين. على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, di tahun baru ini kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Temanya adalah psikologi Quran. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas hijrah itu apa. Sekurang-kurangnya kita sudah memperbandingkan hijrahnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad ya. Yakni kemudian kita juga membaca suratul Hasyr. Hijrah itu syaratnya apa saja? Merasa fakir, kemudian berharap mardotillah, berharap membela Tuhan dan Nabi-Nya, kemudian concern, punya sikap yang jujur. Kalau kita ansor, maka kita tabawwa udar, menciptakan situasi yang kondusif, kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang, la yajiduna fi sudurim hajah ya. Dan kita yang bukan muhajirin ansor itu yaquluna, senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Kita akan membahas psikologi Quran. Jiwa. Ini tentu harus berseri ya, harus beberapa pertemuan, tapi sekurang-kurangnya begini. Peradaban modern ini sudah menggerus psikhe atau kejiwaan manusia, menyebabkan manusia hilang kemanusiaannya, pudar kearifannya, atau inner wisdom-nya. Kita sudah punya inner wisdom, kearifan internal. Kita sudah memiliki dalam diri kita ya, boleh kita sebut Nur Muhammad, boleh kita sebut Logos, boleh kita sebut Nous, sebagaimana orang Yunani menyebut itu, atau hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad, apapun itu, kita di dalam diri kita ini ada psikhe, ada self, diri, jiwa, das self, kata orang Jerman, kata orang Prancis, le moi, the self, diri,
yang lamat-lamat, pelan-pelan itu digerus, dihilangkan oleh peradaban modern. Misalnya, cara kita berpakaian. Bukan untuk menutupi tubuh, tapi semata-mata fashion. Sebahagian cara berpakaian kita justru menonjolkan bagian-bagian terpenting dari tubuh kita. Maka anak muda akan senang kan, ada pandangan hidup, dipandang langsung hidup. Ya. Pegangan hidup, pegang-pegang dulu baru hidup. Ada juga perjuangan hidup, berjuang dulu untuk bisa hidup. Ini salah paham kalian pasti kan? Nah, baik. Mari kita kumpulkan begini. Di Quran selain sebelum kita membahas jiwa ya, saya kasih mukadimah dulu. Kerap kali banyak kita temui panggilan-panggilan. Misalnya ya, wahai. Ada ya nida itu loh. Ya. Di Quran ini ada 361 kali. Panggilan itu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina kafaru. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Itu peralihan dari nafsul ammarah, nafsul lawamah menjadi nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan. Baru nanti radiyah, baru mardiyah. Diridhoi. Kemudian unsur-unsur yang lain di dunia ini juga dipanggil. Misalnya api. Ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kemudian bumi itu juga dipanggil oleh Quran. Ya ardu belai ma'aki. Ada di surat Hud ayat 44. Ya ardu belai ma'aki wasama'u iqli'i. Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hentikan hujanmu. Ada di surat Hud ayat 44. Bahkan Nabi juga dipanggil berkali-kali. Ya ayyuhan nabiyyu. Di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Mengapa panggilan-panggilan itu dilakukan atau direportase, direkam oleh Quran dalam sekian aspek. Bahkan yang mau kita bicarakan adalah bagaimana panggilan anak kepada bapak, kepada orang tua kepada anak, atau anak kepada generasi mereka. Nah ini sekurang-kurangnya yang mau kita potret ya. Ya, panggilan ada berapa tadi? 361 kali. Tapi huruf ya secara keseluruhan di Quran itu ada 21.964. Ada 21.964. Ini dia. 21.964. Huruf ya di Quran itu. Ini dihitung manual. Kalau sekarang gampang, ada komputer kan. Bagaimana ngitungnya? Hitung saja kalau tidak percaya. Ini ada ilmuwan yang menghitung ini sudah. Saya kok tidak tahu Pak. Ya bukan ilmuwan. Tapi tidak apa-apa. Yang penting senang ngaji. Baik. Panggilan. Apa tadi? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nabi juga dipanggil. Ya ayyuhan nabi ya. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah pasti mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang beriman. Tidak usah khawatir kita kurang makan, kurang rezeki, tidak terhormat, ditindas atau terpinggirkan dari peradaban. Kalau ikut Nabi pasti selamat itu. Hasbukallah. Pasti Nabi, pasti Allah mencukupi itu. Baik. Yang mau kita bahas adalah ada di Quran ini term-term seperti ini. Ya abati. Ya bunayya. Ya baniyya. Nah ini yang mau kita bahas. Tadi di awal kita singgung begini. Kehidupan modern sudah mencerabut manusia dari psikenya, kejiwaannya. Bahkan Quran pun itu disebut ruh, disebut diri. Nanti tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kehidupan modern sedemikian rupa. Mari kita mulai hidup modern kan serba praktis, kaum urban. Kita membaca misalnya dari tahun 80-an, proses persalinan itu yang lazim adalah hampir tidak ada, meningkat 400%, 80%, yang terbaru 3000%. Persalinan Caesar birth. Mengapa orang tidak mau normal birth? Mengapa enggan
gentle bird. Ini istilah terbaru dalam medis ya. Itu istri saya persalinan normal terus ya. Persalinan yang tanpa trauma, gembira dengan kehamilan karena ia ajaib ya dari Allah itu. Kemudian di rahim yang luar biasa, yang gambaran semesta, gambaran makrokosmos. Proses persalinannya juga demikian. Tapi sekarang, begitu tanggal 2012, bayi belum waktunya lahir itu dibelah itu perutnya, dibedah. Supaya lahir tanggal cantik gitu. Kenapa persalinan ditakuti? Misalnya, kenapa menyusui enggan? Kenapa lebih sibuk dengan atau karir atau pencapaian atau apalah dengan dalih emansipasi apa dan sebagainya itu? Dengan dalih LGBT atau apa dan lain-lain. Kenapa kehidupan modern ini mencerabut psikenya manusia, kediriannya manusia? Oke, sekarang ini zaman era disruption. Otomatis borderless, tidak ada batas negara. Tidak ada batas geografis, yang ada jarak yang menganga merentang secara antropologis. Bahasa ilmuwan sulit dipahami kadang, tapi tidak apa-apa. Ya resiko ngaji ke filosof kan itu. Tidak paham Pak, bahasa filsafat begini. Kita permudah. Sekarang tidak ada jarak ya kan, satu negara dengan negara lain. Tidak ada jarak. Yang menganga merentang apa? Jarak antropologi, jarak kemanusiaan. Kita hilang kedirian kita, kemanusiaan kita. Kalau datang reuni pakai ilmu padi, lihat HP semua ya kan, nunduk itu loh, ilmu padi itu, langsung filsafat padi, nunduk semua. Kenapa nggak tinggal di dalam HP sekalian, ya kan? Nah, jadi tidak ada batas negara, sedemikian dipangkas ruang waktu itu. Namun demikian kita menyangka hidup dalam realitas, padahal kata Jean Baudrillard itu hyper reality, itu hiperrealitas, itu realitas semu. Tidak nyata. Sosmed itu telah berpura-pura kepadamu, maka kau tak perlu jujur lagi kepadanya. Santai saja. Untuk bergembira itu, untuk jualan lah keren itu. Karena nilai e-commerce, nilai komersial dari pernak-pernik jilbab, hijab yang sekarang lagi tren itu 22 miliar US dollar itu. Nah, itu silakan Anda ambil bagian kan. Baik. Itu fakta-fakta kehidupan modern. Tadinya orang berpakaian menutup aurat itu menutup aurat wajib ya. Batasan-batasan aurat ikhtilaf diperdebatkan. Ada yang katakan leher boleh kelihatan, itu urusan bukan urusan kita itu. Silakan Anda ikuti yang mana. Nah, ada orang berpakaian itu ketat sekali, ya, sampai menonjolkan bahagian-bahagian terpentingnya. Jadi bukan lagi menutup diri, bukan lagi menutup aurat, aib, tapi menonjolkan bagian-bagian menonjol yang membuat Anda susah tidur, Pak. Terutama para jomblo fisabilillah. Jomblo 24 karat ini. Baik, kemudian cara kita membangun, misalnya gedung-gedung, infrastruktur, betul kan? Setiap ada pembangunan diikut. Infrastruktur ya, fisik ya, mercusuar, gedung-gedung pencakar langit, senantiasa diikuti dengan pergeseran nilai-nilai. Ada jarak yang menganga merentang antara mustakbirin dengan mustadafin, kaum borjuis, para pemodal dengan kaum proletar primordial, dan seterusnya. Nah, lantas kita kehilangan inner wisdom, kearifan di dalam diri kita. Jiwa manusiawi kita ini sudah tidak ada rasa manusia. Sekolah, bekerja, tujuannya apa? Untuk jadi robot, untuk jadi mesin. Tidak ada lagi manusia. Manusia dihargai berdasarkan produktivitasnya yang sekarang sudah digantikan mesin. Nah, itu dia. Makanya kata Ali Syariati itu, para nabi itu marxis. Pandangannya bukan mengikuti Marx, tidak. Beberapa sama dengan Karl Heinrich Marx itu maksudnya itu. Oke. Yang menarik adalah yang mau kita bahas tadi, redaksi. Ya abati, wahai bapak, ya bunayya, atau ya baniya, wahai anak-anakku. Dialog antara orang tua dengan anak nyaris semuanya bernuansa teologis, nyaris semuanya bernuansa akidah, bernuansa tauhid. Ini kan pertanyaan, kenapa? Nah, mari kita uji. Baik. Tadi, ya itu di dalam Quran 21.964, kemudian panggilan ya, hai, itu wahai, 361 kali. Oke ya, kita akan mengulas ini.
Loh, saya tidak mengkritik mereka yang operasi sesar tadi, silahkan ya, silahkan. Tapi rasa orang melahirkan itu kan lahir kembali. Saya ibu misalnya melahirkan, saya otomatis lahir lagi. Saya menjadi manusia baru, bukan lagi sebagai gadis, bukan lagi sebagai istri, itu betul, tapi sebagai ibu. Ya kan? Dia lahir sebagai manusia yang baru. Sama dengan kita membaca Quran. Misalnya ini apa? Quran, Mafatihul Ghaib, ya Bahrul Madin, nama-nama tafsir ini. Begitu kita membaca Quran, mengakses Quran, menyelaminya, merentangkan pikiran, memperluas cakrawala dan makna, menyelami labirin-labirinnya, misteri-misteri terpendam di dalamnya. Apa yang kita temukan? Kita menemukan diri kita yang baru. Nah, aspek-aspek kebaruan ini yang gagal ditangkap. Jadi hemat saya, orang membaca Quran itu seperti traveling, menyenangkan. Hanya kadang kita ketemu dengan ayat-ayat orang, ayat tentang munafik, kita kepedean. Munafik bukan saya ini loh ya, padahal dia sendiri. Ya kan? Makanya tadi di sholat Quran itu ada fatuba man takallama ma'ar-rahmani bil Quran wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Quran. Beruntunglah orang yang mampu berdialog, bercakap-cakap dengan Ar-Rahman, dengan Allah melalui Quran. Merugilah orang yang menolak atau mengabaikan kandungan isinya dari Al-Quran. Baik. Narasi, dialog bapak, anak, bapak, orang tua, anak, nyaris semuanya bernuansa teologis. Nah, baik, kita memasuki gelombang pertama, fase pertama dari psikologi Quran, dari kejiwaan Quran. Pertama, ya abati. Ini ya abati. Di dalam Al-Quran, wahai bapak ya, 8 kali. Kemudian yang kedua, ya bunayya, itu 6 kali. Kemudian ada ya baniya 4 kali. Wahai bapak, wahai anak, ya baniya, wahai anak-anakku sekalian. Pertama, kita akan mulai dari ya abati. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Mari kita bisa temukan di surat yang ke-19, yakni surat Maryam, ayat yang ke-44. Ya abati la ta'budis syaitan, innas syaitana kana lirrahmani asiyya. Pertama ya abati. La ta'budis syaitan. Inna syaitan sesungguhnya setan itu kana lirrahmani asiyya. Di bawah saja ya. Ada di surat apa tadi? Surat Maryam ya, surat yang ke-19 ayat 44. Ini pernyataan Nabi Ibrahim, ya abati, wahai bapakku. Ada yang katakan di situ pamannya, Azar itu. Karena nama ayahnya Nabi Ibrahim bukan itu. Nama asli ayahnya Nabi Ibrahim adalah Taroh. Jadi Ibrahim bin Taroh, bin Nahur, bin Saruh, bin Arhu, bin Falik, bin Amir, bin Salih, bin Arfakhsyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalah, bin Akhnu, bin Al-Yarid, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Anus, bin Syith, bin Adam, Abul Bashar alaihissalam. Nah, maka redaksi ya abati yang dimaksud kalau Azar, karena pematungnya, pembuat patung itu bukan bapaknya tapi pamannya. Dan lazim dalam tradisi Babilonia yang kelak kemudian bergeser ke Arab, karena Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia ya, dari distrik Ur-Kelda atau Ur-Kaldan di Babilonia itu, paman itu dipanggil bapak. Jadi ya abati, Nabi Ibrahim berkata alaihissalam, wahai bapak, la ta'budis syaiton, kamu jangan nyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu kepada Rahman asiyya, dia bermaksiat. Mari kita buka tafsirnya. La ta'budis syaiton, dalam tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusiyah wafat 1275 Hijriah mengatakan, fa inna ibadataka, karena ibadahmu al-asnama kepada asnam, ibadatun lahu idh huwa yusawwiluha laka wa yufdika 'alaiha. Sesungguhnya peribadatanmu, penyembahanmu kepada asnam itu idh huwa yusawwiluha, digoda oleh setan. Kemudian ia menggelincirkanmu. Jangan menyembah patung, jangan menyembah selain Allah itu. Apa nuansanya ini? Nuansanya apa? Nuansanya teologis.
Dan yang menarik padanan kata yang diambil di sini adalah syaiton rahman. Ini dia. Setan ini di Quran 88 kali. Dalam bentuk mufrad ya, dalam bentuk singular, dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak 11 kali. Jadi semua setan itu di Quran disebutkan 99 kali. Syaiton, dari kata syato, maknanya jauh. Syaiton sungguh-sungguh jauh. Di Quran itu kalau ada dalam bahasa Arab, ada tambahan alif dan nun maknanya sempurna, istimewa, agung. Qara'a membaca Quran, bacaan yang sempurna. Arafa mengetahui, irfan, pengetahuan yang agung, yang paripurna, yang istimewa. Ghafara mengampuni, yang memaafkan, ghufron, ampunan yang istimewa. Hayat hidup, hayawan, kehidupan yang sempurna. Hayawan bukan binatang. Nanti di akhirat itulah inna darul akhirah lahyal hayawan. Di akhirat itu kehidupan yang sangat paripurna, sangat sempurna. Baik. Syaiton rahman. Ini padanannya. Jadi dialog antara anak kepada bapak, anak memperingatkan kepada bapak atau kepada paman dalam konteks ini orang tua lah ya. Jangan menyembah setan. Kemudian tanasub ya, korelasi setan dengan rahman tadi itu. Asiyah ini kita membuka tafsir At-Tabari. Ini kalau saya bicara tafsir At-Tabari berarti tafsir ummahat, buku babon, tafsir induk. Kalau Al-Alusi tadi Ruhul Ma'ani itu tafsir mausu'ah, tafsir yang ensiklopedis. Baik. Dalam Jami'ul Bayan Imam At-Tabari wafat tahun 310 mengatakan al-asi atau asiyu huwadzul isyan, orang yang senantiasa bermaksiat. Kamal alim huwadzul ilmi, sebagaimana alim orang yakni orang yang memiliki pengetahuan. Jadi kata Imam At-Tabari asiyan ini asi atau orang yang senantiasa bermaksiat. Nah, orang-orang yang digoda digelincirkan ya setan dan kepada Ar-Rahman dia bermaksiat. Maksiat ini lawan katanya adalah taat ya. Baik. Ayat pertama. Jadi ya abatilah ta'budi syaiton. Dialog pertama tadi di awal kita kemukakan narasi yang dibangun Quran, dialog yang dibangun Quran untuk memotret, mereportase, menggambarkan perbincangan dialog antara anak dan orang tua bernuansa teologis. Ini kita ambil satu ayat ya abati disebutkan 8 kali. Kita ambil satu saja di suratil Maryam, surat yang ke-19 ayat 44 yakni ya abatilah ta'budi syaiton innasyaiton kana lirrahmani 'asiyya. Baik, sekarang yang kedua. Ya bunayya, yang di Quran tadi ada 6 kali. Redaksi yang digunakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman, ini jelas surat Luqman ya. Itu yang memotret nasihatnya dengan baik. Ini beliau disebut Al-Hakim karena bijaksana, filosof ya. Wa idz qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Ini dia. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. La tusyrik. Kafnya di sini. La tusyrik billah. Jangan syirik. Jangan mempersekutukan. Jangan menduakan. Kan Allah menciptakan satu hati kan di dalam rongga dada manusia suka. Karena Allah Maha Pencemburu. Dia tidak mau kita ini mempersekutukannya. Bagaimana itu? Bagaimana Allah menjadikan dua buah hati ya. Wa ma ja'alallahu min qalbayni fi jawfi. Dan Allah tidak menjadikan dua buah hati qalbain ya fi jawfi dalam rongga dada manusia. Wa ma ja'ala rajul ya min qalbayni fi jawfi. Baik, idz qala Luqman libnihi. Nama ibnun, nama anaknya itu kata Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi adalah Taron. Ada yang mengatakan Mishkam, ada yang katakan An'am. An'am ini pendapat Imam Al-Baghawi. Beliau wafat tahun 516. Ya bunayya la tusyrik. Maknanya jangan syirik imma la jaliyan wala khafiyan. Jangan terang-terangan maupun samar-samar. Ria itu ya. Inna syirka, syirik ini menurut Imam Al-Biqai, bukunya tafsirnya yang kita kutip ini adalah Nazmud Durrar fi tanasubi ayati wassuwar. Ini tafsir yang mencari korelasi satu ayat dengan yang lain, satu surat dengan yang lain. Kenapa? Oleh karena Quran ini yufassiru ba'duhu ba'dun. Satu ayat kadang menafsirkan ayat yang lain. Kata Imam Al-Biqai, syirik ini maknanya adalah diddul hikmah, opposite
antonim, lawan kata dari hikmah. Hikmah itu apa sih? Secara gampang apa hikmah itu? Hikmah itu ilmu yang amaliyah dan atau amal yang ilmiah. Itu hikmah itu. Filsafat itu loh. Wisdom itu apa? Ilmu yang diamalkan atau amal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ilmu. Amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Itu hikmah itu. Gampang ya? Amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Itu ada di surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ini surat yang ke-31. Baik, apa maknanya idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu? Dan Luqman Al-Hakim ini memberi nasihat kepada, ini ada yang katakan satu anaknya, ada yang katakan dua-duanya syirik, ada yang katakan tidak. Ayyusihi, berwasiat. Ada yang katakan Luqman ini nabi ya, ada lainnya di Sudan, banyak perselisihan tentang itu. Tapi yang jelas Luqman Al-Hakim ini orang istimewa. Suatu ketika pernah ditanya, sembelih kambing, tolong ambilkan bagian terbaik dan terburuk dari kambing ini. Maka Luqman Al-Hakim, Luqman yang filosof ini mengambil lidahnya. Ini dia, ini bagian terbaik dari kambing ini, lidahnya. Ini sebenarnya kritik ya untuk manusia. Besoknya nyembelih lagi, ambilkan bagian yang terburuk dari kambing. Maka beliau mengambil lidahnya lagi. Ini bagian terburuk. Jadi kalau lidahnya dan hatinya, ya lidahnya baik, ya baik semua. Nanti buruk, ya buruk semua. Itu dia. Satu tanda bahwa beliau di filosofi ya. Ayyusihi bima yanfa'uhu. Mewasiatkan beliau dengan apa yang... wasiat ini tidak perlu marah-marah. Tausiah itu loh, nggak usah marah-marah. Tausiah itu nasihat, wasiat sebelum mati. Tazkirah peringatan, mau'izah pengajaran. Apa harus marah-marah? Teriak-teriak. Bahwa pentungan, misalnya kan tidak. Dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu apa? Ya, ilmune kanthi laku. Itu ajaran para wali itu. Jadi ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Wa yuraqqiq, memperbaiki qalbahu pada hatinya, wa yuhazzibu nafsahu, mendidik jiwanya. Wa yujibulahul khasyah wal adla, dan mewajibkan untuk khasyatullah ya. Bagaimana tentang adil itu? Allazi, dialah Allah allazi khalaqa, yang menciptakan kepadamu, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, menyempurnakan penciptaanmu dan membimbingmu untuk berlaku adil. Baik. Jadi idz qala Luqman, ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wa huwa ya'izuhu tadi itu, senantiasa menasihati anaknya, berwasiat. Maknanya wasiat itu apa? Ya'izuhu itu ngasih mau'izah, pengajaran itu apa? Yuraqqiq, memperbaiki qalbahu, yuhadzib nafsahu, yujibulahul khasyah wal adla. Memperbaiki hatinya, mendidik jiwanya, bahasa sekarang karakter building lah itu. Dan mewajibkan untuk takut kepada Allah dan bersikap adil. La tusyrik billah, baik terang-terangan maupun samar-samar. Sesungguhnya syirik maknanya diddul hikmah, la zulmun azim. Apa ini? Nuansanya apa? Lagi-lagi pernyataan bapak, nasihat bapak ke anak, nuansanya teologis. Coba kita buktikan satu lagi. Ya baniya, wahai anak-anakku sekalian. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada di suratil Baqarah ayat 132. Wa wassa, maknanya wassa ini sama dengan tadi ya. Menasehati. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam menasehati anak-anak mereka, seluruh anak-anak mereka, ya baniya, wahai anak-anakku sekalian, innallaha astafa, Allah telah memilihkan lakum pada kalian ad-dina. Ad-dina pada agama ini, la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Antum muslimun, kecuali kalian menjadi orang yang berserah berpasrah kepada Tuhan. Lagi-lagi dialog bapak kepada satu anak atau kepada banyak anak maupun dialog anak kepada bapak, semua sihenya, kejiwaannya, nuansanya, narasinya adalah teologi, adalah akidah. Jadi betul kalau Nabi Muhammad itu misi kenabiannya, nubuahnya di Mekah itu adalah sauratul aqidah, revolusi akidah. Jadi langsung begitu Tuhan itu banyak sesembahan, Nabi Muhammad segera memperkenalkan Tuhan itu Alfa dan Omega, Al-Awwal dan Al-Akhir. La awwala lahu. Ia tidak berakhir pula, untuk meruntuhkan semua konsepsi tentang Tuhan. Dia As-Samad, Allahus Samad. Allah itu tidak berongga.
Kalau tidak berongga berarti lam yalid wa lam yulad. Tidak berongga, tidak makan minum. Otomatis tidak melahirkan juga. Nah, itu dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara baginya. Wawasso, maknanya adalah minal umuril mustahsinah allati hakahu Allahu an Ibrahim. Ini dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606. Tafsir Ar-Razi ini juga tafsir yang, makanya begini teman-teman sekalian, kalau saya, ini kan lazim ya, saya ngaji di kanal NU Online ini, selalu saya mengutip tafsir buku Babon, buku induk pertama. Pasti yang saya kutip At-Tabari. Karena tafsir induk ini. Kalau bukan At-Tabari, Al-Qurtubi. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari ya. Al-Qurtubi. Atau yang belakangan, misalnya Ibnu Katsir. Bilfida Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu saya juga mengutip dari tafsir yang mausu'at, yang ensiklopedis, yang luas. Kalau bukan Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, saya mengutip Imam Al-Alusi biasanya. Ada juga pendekatan dari perspektif bahasa dan balaghah, itu tafsir Bahrul Madid, Tahrir wa Tanwir, Al-Kasyaf, saya Zamakhsyari ya meskipun yang Mu'tazilah. Kemudian ada yang tafsir general, amah. Fathul Qadir misalnya Imam Syaukani itu amah, itu general itu. Kemudian Samarkandi, Fathul Bayan, Imam Sam'aniyah. Kemudian untuk mencari korelasi satu ayat dengan ayat lain itu apa? Imam Al-Bikhoi. Nazmud Duror fi tanasubi ayati was-suwar tadi itu. Ada juga tafsir ini yang nadanya seperti tafsirnya Imam Mawardi. Imam Al-Mawardi wafat 450. Tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Ini disebut Jam'ul Aqwal, kumpulan pendapat-pendapat. Sebelum beliau ambil pendapatnya sendiri ya kemukakan, beliau mengutip semua pendapat. Nah, ada juga yang lazim dipelajari di fase-fase awal di pondok pesantren, itu tafsir Jalalain. Itu disebut apa? Al-Murakkaz. Al-Murakkaz lil Ibarat. Itu apa? Konsentrasinya pada diksi, pada teks. Nah, kenapa saya mengutip dari banyak itu? Supaya kita punya pemahaman yang syumuli, yang komprehensif, yang holistik. Supaya kalau kita jadi ilmuwan itu prolifik, tidak tanggung-tanggung, menyeluruh ya. Nah, ada kadang juga kita kemukakan tafsir Isyari, tafsir Sufi ya. Seperti kita mengkaji surat An-Nas waktu itu ya. Nah, yang akwal itu selain Imam Mawardi adalah Ibnul Jauzi. Yang Isyari misalnya Ta'wilat An-Najmiyah itu yang sangat populer. Baik. Jadi 3 ayat ini, pada ayat yang ketiga, wasa Ibrahim baniya, ya baniya innallaha astofa. Ya baniya innallaha astofa lakumuddina. La tamutunna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Kita mulai dari awal. Supaya punya pemahaman yang utuh ya. Ya abati. Tadi 8 kali di Quran. Redaksinya apa yang dipilih? Ya abati la ta'budis syaiton. Jangan kau sembah setan karena dia bermaksiat kepada Ar-Rahman. Kemudian ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Ini pernyataan Luqman kepada putranya yang bernama siapa tadi? Taron atau Mishkam atau An'am. Kemudian ya baniya wahai anak-anakku sekalian. Ini nasihat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddina. Allah memilihkan agama ini padamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa di situ disebut? Fala tamutunna illa wa antum intelektualiyun, cendikiawanun, kan tidak? Fala tamutunna illa wa antum politisiyun, tidak. Tapi disebutkan kecuali engkau berpasrah. Silahkan jadi politisi, intelektual, cendikiawan, pedagang, makelar, apapun saja yang penting muslim. Berserah dan berpasrah hanya kepada Allah itu. Berarti narasinya teologi semua. Melibatkan Allah semua dalam seluruh aksentuasi hidup kita. Kalau tidak ya kacaulah hidup kita nanti itu. Imam Ar-Razi itu salah satu hal-hal minal umuril mustahsinah ya, yang menakjubkan, yang istimewa, yang Allah ceritakan mengenai Nabi Ibrahim adalah ya kisah ini. Allah mewasiatkan, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Baik, wawasso. Tadi la tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna. Saya akan membuka tafsir Mafatihul Ghaib. Fal muradu
Ba'thuhum 'alal Islam wa dzalika li anna ar-rajula idza lam ya'manil mauta fi kulli tarfati 'ainin tsumma umira bi ayyati bi syai' qabla al-maut sara ma'muran bihi fi. Mereka dibangkitkan nanti untuk Islam ya, diutus untuk Islam, mengikuti Islam, karena orang yang tidak pernah mengimani mati, la tamutunna illa, mati itu kan pasti itu kan. Kullu nas dakhiluhu aina ma takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyada dan lain-lain. Kalau kepada mati saja tidak beriman, bagaimana kepada hal-hal yang mengantarkan kita untuk mati? Silahkan Anda ateis, agnostik, silahkan. Ada saudara kita banyak begitu. Tapi mereka boleh tidak iman ke Tuhan? Pasti iman pada mati itu. Pasti, karena mati itu pasti. Ada orang tidak mati-mati itu cuma di film itu. Pak, saya memang fisik mati Pak, tapi cinta saya, itu soal lain kalau itu. Bukan keluhan-keluhan Anda itu. Kemudian kita akan mengenai Allah istofa lakumuddin. Saya akan membuka tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani. Ini disebut tafsir yang general tadi, yang amah ya. Beliau wafat 1250. Ai ikhtaruhu lakum. Allah memilihkan bagi kalian. Wal muradu millatu, maknanya millah ya. Ad-din itu maknanya millah. Allati la yarghabu anha, yang tidak benci kepada millah itu kecuali illa man safiha nafsah. Karena ada ayat di Quran, "Wa yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Orang yang benci kepada millahnya Nabi Ibrahim berarti agama Semit ya, agama monoteis, agama Abrahamistik. Itu kecuali orang yang tidak kenal dirinya, safiha nafsah. Nah, itu sudah pasti itu. Dan millah itu wahyal millah allati jaa biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, inner wisdom. Di dalam diri kita memiliki inner wisdom, Nur Muhammad, katub yang terhubung dengan itu, dengan Nur Muhammad itu boleh disebut logos di nous di Yunani, logos di Romawi, Nur Muhammad dalam bahasa kita, silahkan itu ya. Yang nanti tujuannya menjadi manusia paripurna, itu yang disasar kejiwaan kita. Makanya yang dikhitab oleh Quran itu kan ada yang ya ayyuhan nafs itu, atau orang-orang yang berakal ya. Nah, sekali lagi ini mengindikasikan bahwa pada setiap dialog-dialog, narasi-narasi atau panggilan-panggilan ini berarti sesuatu yang genting ya di dalam Al-Qur'an, mengindikasikan dialog bapak anak bapak atau kepada keturunan, mengindikasikan teologi, bernuansa teologi. Kenapa kita bisa kemukakan begini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Manusia ini menjalankan hidup berdasarkan cara pandangnya, pemahamannya tentang agama. Orang yang menganggap agama itu sempit, pendera, memahami Islam. Misalnya begini, saya memahami Islam sebagai agama saja. Ya isinya akidah dengan syariah, spektrumnya itu, ranahnya itu. Yang berbeda dengan saya kafir, syirik, bid'ah, murtad. Cara pandangnya fiqhiyah, halal haram saja. Wa yastahabu wa yanbaghi wa yakrahu wa yahrumu wa yajibu, itu saja. Kemudian kalau saya memandang Islam sebagai ilmu, maka lebih luas. Sebagai peradaban, lebih luas lagi. Sebagai cinta kasih, sebagai social system, wah ini Islam akan sangat luas. Maka Islam bisa menjawab segala persoalan. Jadi walhasil, manusia menjalani hidup berdasarkan cara pandangnya, pemahamannya kepada hidup ini dimulai dengan pemahamannya pada agama. Maka betul kalau dialog-dialognya itu narasinya adalah ya batilah ta'budi syaiton, ya bunayya, kemudian la tusyrik billah, ya baniyya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Paham kira-kira ya? Jadi psikologi Quran pada sesi pertama ini adalah bagaimana Allah membangun satu narasi dialog. Jadi bukan memang kita harus jangan meninggalkan generasi yang lemah, yang letoy, yang kere, tidak punya ketahanan ekonomi, nanti nyusahin negara, malu-maluin agama, betul kan? Proposal tok misalnya, itu minta-minta terus itu. Tapi nomor satu adalah teologi. Dan kita tahu dalam kehidupan modern seperti kita singgung tadi, bayi ini umur 20 bulan, umur 20 minggu di dalam rahim, itu kupingnya sudah aktif itu, bisa mendengar. Umur 24 minggu dia bisa mendengar suara bapaknya. Kalau di rumahnya cekcok terus, berantem misalnya, berebut nasi di atas piring atau berebut apalah, dan lain-lain, ya caci maki saja, hoax terus,
Ya demikianlah adanya nanti anaknya itu. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Dayat Wong Srengseng. Ya, terima kasih Mas Dayat sudah bertanya. Dengar-dengar di kajian Anda kemarin, kalau tidak salah Nabi ketika Fathu Makkah menghancurkan sebagian berhala. Mengapa berhala-berhala semacam Yesus dan Bunda Maria dibiarkan? Apa di sana tidak ada patung itu? Padahal sebagaimana Anda kutip, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kira-kira apa pesan psikologinya? Dan alasan Nabi itu apa? Baik. Orang itu dulu ketika sa'i tidak mau dari Safa dan Marwah. Kenapa? Di Safa Marwah ini ada berhala. Ada berhala kalian yang paling populer itu? Lata dan Uzza. Jadi Lata itu dikencingi oleh Luwa, ya, oleh Sa'lab. Bagaimana mungkin saya menyembah bahan yang yabululahu Sa'lab, yang kencing ke si Lata tadi Sa'lab. Sa'lab itu kampret, Luwa, kalong lah atau apalah itu, pokoknya itulah binatang itu. Kelelawar ya, Batman. Nah itu dia. Yang populer itu Sayyidina Jabir, tidak mau itu. Bukan menolak perintah Nabi, bukan. Tapi karena sa'i, kalau versi kalian sa'i kan mendorong motor pelan-pelan kehabisan bensin atau ban kempes karena pacaran ya kan, lalu terpaksa lari-lari kecil mendorong motor itu sa'i maksiat kalau itu. Nah, tidak mau kenapa? Karena dari titik Safa Marwah, dua bukit ini mencium berhala. Seperti kalian mencium layar HP itu loh, kalau sampai pecah kan layar LCD kalian kalau telepon pacarannya kan, cit sampai begitu itu. Giliran cium tangan ke bapaknya begini, ya kan? Atau cium tangan ke gurunya, ke sininya kan ya, ke telinga. Tapi begitu nyium pacarnya sampai berbunyi seperti tadi itu. Sampai tikungan sirkuit, cit sampai begitu. Nah, apa pesannya? Ternyata begitu turun wahyu innas safa wal marwata min sya'airillah, itu syariat-syariatnya, syiar-syiar, simbol-simbol Tuhan. Mulai orang mau melakukan sa'i. Nah, mengapa patung-patung ini tidak dihancurkan? Memang semua patung dihancurkan. Ini maknanya apa? Nabi juga menghormati monumen ya, menghormati monumen. Nabi berziarah kubur. Nabi menghormati monumen atau sesuatu yang diagungkan oleh orang Nasrani, boleh jadi waktu itu. Dan Nabi ziarah kubur atau berdiri menghormati jenazahnya orang Yahudi. Nah, kenapa la tusyrik billah? Saya mau tanya kepada penanya tadi kalau menyimak ya. Jangan syirik kepada Allah. Misalnya la tusyrik billah. Makna syirik itu apa? Ya, makna syirik itu apa? Anda percaya pilnya dokter, itu syirik. Begitu Anda gagal mengemansipasi akidah Anda kepada sesuatu, pada segala bentuk pemberhalaan, penuhanan kepada selain Allah itu, maka itu disebut syirik. Mempersekutukan Tuhan, menduakannya. Jadi syirik itu bagaimana? Minum pil bisa syirik. Anda melihat jandaatun na'im ya, terpukau lalu sampai teler, Anda syirik juga kalau lupa pada Tuhan. Lahwal hadis apa dan sebagainya ya. Jadi la tusyrik billah ini sebenarnya hati saja. Kita tidak nyembah Ka'bah loh ya. Ka'bah itu didesain, menurut Anda keren tidak Ka'bah itu? Dalam teori bangunan, untuk tidak mengatakan buruk biasa ya, standar banget lah itu. Jangan buruk lah nanti, salah ya. Standar biasa banget, hanya kotak kosong itu. Jangan dibalik ya. Kotak kosong ya. Kenapa? Jangan dibalik itu. Kotak kosong. Supaya Anda memberikan sejuta makna di dalamnya. Terserah itu, kosong saja pokoknya itu. Bentuknya hanya seperti itu. Bayangkan kalau terbuat dari emas, patung, keren kayak Borobudur, itu disembah sama orang-orang itu. Nah itu dia. Jadi ada yang monumen-monumen ini seperti Borobudur, itu heritage, warisan budaya. Jangan dirusak. Syirik atau tidak? Ya Anda percaya ke batunya Ponari, syirik. Percaya ke pilnya dokter juga syirik itu. Dan lain-lain. Jadi syirik itu bukan di benda-benda itu, tapi di cara pandang kita. Kemudian sholatnya nabi-nabi. Kita tidak membahas sholat sebenarnya ya. Sholatnya nabi-nabi ini beda-beda.
Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk saja. Tapi ia disempurnakan oleh Kanjeng Nabi itu. Karena Islam ini teorinya bagaimana? Kontinuasi dan diskontinuasi. Jadi Quran itu ada yang musaddiq, membenarkan kontinuasi agama-agama terdahulu, para rasul terdahulu. Ada yang diskontinuasi. Ada yang burhan. Nah, ada yang membedakan. Tapi yang jelas, sholat, puasa, ini sudah diwajibkan kepada generasi terdahulu. Soal waktunya, tata caranya, itu berbeda-beda. Maka kata siapa? Sir Inayat Khan itu, ad-din wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama itu satu. Syariatnya saja yang beda-beda. Tapi kok sekarang banyak? Nah, itu ada penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan. Tapi agama yang diturunkan Allah satu, maknanya akidahnya itu sama. La ilaha illallah. Ini kan intinya la ilaha illallah semua ini. La ta'budi syaiton. Kalau taat boleh loh ya kepada selain Allah ya. Kepada suami, istri misalnya. Taat kepada guru, ke orang tua, pemimpin kita, bupati, lurah, RT, itu wajib taat. Tapi muqayyad, syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition required. Tapi kalau taat kepada Allah mutlak, dalam hal ini ibadah. Kemudian kitab-kitab tafsir yang bahasanya sederhana tapi agak meluas pembahasannya. Kira-kira kitab tafsir apa ya? Tafsir saya sendiri. Nah, sekurang-kurangnya tadi untuk penanya ya Mas, ini siapa namanya, Mas Azhar Husin ya. Tadi saya kemukakan ada buku induk, buku babon. Seperti At-Tabari, Ibnu Jarir ya At-Tabari. Kemudian Al-Qurtubi. Kalau mau yang ringkas, yang Aisyarut Tafasir banyak sekali. Kalau mau gampang, tafsir Jalalain itu mudah sekali. Tafsir teks, Murakkas bil ibarat gitu. Yang itu terkonsentrasi, terfokus kepada teks saja. Kalau yang Anda mau yang Imam At-Tabari itu 30 jilid, sebenarnya 3000 jilid itu. Kalau mau tafsir Ar-Razi, Al-Mawsu'at, ya enggak apa-apa, Fathul Ghaib gitu. Tapi enggak selesai-selesai juga baca. Makanya kita baca ini tidak terlalu banyak ayat, yang tanasub, yang korelatif ya, yang munasib, yang sesuai, konteksnya tertentu, kita tentukan judulnya A, kemudian kita ambil tafsir yang klasik dan kontemporer. Kalau mau tadi itu, Ummahat, buku induk, At-Tabari, Al-Qurtubi misalnya, belakangan Ibnu Katsir. Kemudian Jam'ul Aqwal, An-Nukat wal Uyun, ini misalnya yang sering saya pakai adalah Imam Mawardi. Kemudian Al-Mawsu'at yang ensiklopedis. Ini kita ambil misalnya Imam Ar-Razi dan Imam Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Boleh yang isyari, boleh yang sufistik tafsirnya. Boleh yang amah tadi, Fathul Qadir, Asy-Syaukani yang general. Tapi yang jelas Quran ini tidak bisa salah. Kalau tafsir bisa, karena ini pendapat manusia sendiri. Dan puncak pengetahuan manusia adalah ketika dia merasa tidak tahu dan Allahu a'lam bishawab. Itu ilmu paling hebat. Jangankan Quran, perempuan saja sulit dipahami, Mas. Mas siapa? Mas Azhar tadi ya. Nah, itu saya kira. Kemudian masih ada lagi? Ada Siti Munawaroh. Nah, ini Mbak Siti, alhamdulillah akhirnya ada perempuan nanya ini ya. Kenapa banyak saya temui para elit terpelajar justru skeptis dan sinis terhadap agama? Baik, ini orangnya loh ya. Bukan pembelajarannya atau bukan studinya. Sinis pada agama. Saya kira mereka tidak sinis kepada agama, kepada Mbak Munawaroh ini. Mereka sinis kepada oknum, ulah sebagian oknum yang mengatasnamakan agama. Kalau dikatakan Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, ya betul. Tapi perilaku orang Islamnya belum tentu. Menurut Anda, saya mau tanya kepada penanya. Siapa yang paling mungkin mencederai, mempermalukan, mencoreng-moreng wajah Islam? Boleh jadi di luar kita kan ya? Bisakah Tuhan diludahi, Islam diludahi, dicaci maki, dihina? Tidak, Islam maha tinggi. Islam itu dari zat yang maha tinggi. Ya kan? Quran itu demikian, firman Tuhan. Kalau begitu, ya kita sendiri sebenarnya. Bisakah Anda meludahi langit? Kena muka Anda sendiri. Cepat ngeles, meludah langsung ngeles itu. Nanti kena muka Anda sendiri. Nah, kenapa demikian? Saya kira ini akibat dari pemahaman yang sempit, yang banal, yang dangkal, atau ia kecewa pada perilaku sebagian oknum agama. Boleh enggak kita kecewa? Boleh. Agamawan, elit terpelajar, manusia atau bukan?
Manusia bisa benar, bisa salah, bisa baik atau buruk, bisa pantas, bisa tidak pantas, bisa berakhlak, bisa non-akhlak perilakunya. Sangat mungkin salah. Kalau begitu, yang baik saja yang kita ambil itu. Dan perlu kita ketahui ya Mbak Siti Munawwaroh tadi, Quran atau Islam mutlak benar. Dua alasannya. Satu, kalau Islam salah, kalau Quran salah, berarti yang menerima wahyu salah, Nabi Muhammad atau para nabi terdahulu. Kalau yang ngasih wahyu, yang menerima wahyu salah, zat yang maha menurunkan wahyu juga salah. Nanti ada kesalahan berantai, maka mutlak benar. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, agama ini kan tidak agama bingung atau kacau. Keliru, karut-marut, benturan-benturan, friksi. Maka segala bentuk kekacauan, maka segala bentuk pertikaian itu pasti ditolak oleh agama. Kalau begitu, itulah yang saya sebut tadi inner wisdom. Itu Nur Muhammad. Itu kearifan di dalam diri kita. Yang seharusnya kita gembira. Tadi kan saya katakan, orang beragama atau baca Quran, ini orang seperti orang mendaki. Seperti orang traveling ya. Spasialis. Di terminal A mungkin menyenangkan, di satu tempat mungkin panas, di tempat lain mungkin terlalu dingin. Tugas kita menyesuaikan diri. Begitu pula seperti mendaki, semakin ke atas kehabisan udara ya kan. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan diri itu? Nah, bagi saya membaca Quran ini sekurang-kurangnya tadi kan untuk menjumpai sikhe, menjumpai jiwa kita, diri kita. Kita ketemu konten isi Quran itu ya. Kita mengenal zat yang maha mewahyukan Quran itu penting. Bertemu Nabi Muhammad SAW itu ya. Tapi yang lebih penting adalah menjumpai diri sendiri. Jadi baca Quran itu fase untuk menemui diri kita sendiri. Baik, masih ada lagi ini dari Aning Azarkoni. Kalau ada anak dilahirkan dari keluarga non-muslim sampai meninggal, dia tidak menjadi muslim karena tidak mendapatkan hidayah, bagaimana kaitannya dengan illa wa antum muslimun tadi? La tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Tentu karena saya bukan panitia pembangunan surga neraka, saya tidak memiliki otoritas untuk memberikan hidayah. Memang Nabi Muhammad itu al-hadi. Orang yang oleh Allah dikasih otoritas, memberikan pendidikan, wewenang, anjuran, direction dan lain-lain. Tapi hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Bagaimana di Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha ya. Muhammad, kau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Dan itu otoritas Tuhan. Bagaimana kalau ada anak itu tidak dapat hidayah? Karena bergaul ada di lingkungan yang salah atau apa? Untuk konteks sekarang saya kira Islam bisa diakses di mana-mana. Tapi kalau di zaman dulu, ya tidak. Bagaimana kalau orang belum pernah mengenal Islam sama sekali? Buta tuli bisu misalnya. Nah, kebaikannya ditulis oleh Tuhan itu. Dan bagaimana innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Kemudian wa amila solihan ya, kalau majrum rabbihim lahum lahum yahzanun. Ya itu mereka dapat di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang belum sampai berita tentang Islam kepadanya, ya itu urusan Tuhan. Kalau baik ya dia akan mendapatkan tempat yang baik. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Para pendosa itu di neraka. Namun demikian untuk konteks saat ini, nah ini dia pentingnya belajar, pentingnya mengakses pengetahuan. Nah, saya kira dia masih ada, ya. Baik, saya kira itu. Nah, sebagai catatan penutup, simpulannya adalah tadi huruf ya di Quran itu 21.964 kali. Panggilan ya itu 361 kali. Yang menarik adalah panggilan-panggilan dialog anak dan bapak dan anak, orang tua kepada anak itu, guru kepada murid, mahasiswa kepada dosen kepada mahasiswa pun sebaliknya, mahasiswi juga kalau ada, adalah dibangun berdasarkan narasi yang bercorak teologis. Misalnya ya abati 8 kali, ya bunayya 6 kali, ya baniya 4 kali. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitan kana lirrahmani 'asiyya. Kemudian ini pesan, wahai bapakku, pesan kepada Azar tadi ya, dari Nabi Ibrahim. Kemudian ya bunaya dari Luqman Hakim, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Untuk kepada anak-anak generasi yang akan datang, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana wasabiya Ibrahim banihi wa yaqubu.
Ya baniya innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baqarah ayat 132. Berdasarkan ini, maka kalau mau meletakkan, membangun ini dari mana? Dari bawah. Kalau memperbaiki dari atas. Kalau mau membangun, pondasinya harus teologi. Harus kuat. Ini problem karena sekarang ada orang beragama dengan cara menyakiti orang lain. Kita kan beragama kan tujuannya meraih mardotillah. Pertanyaannya, bisakah kita meraih ridho Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan berkenan, ridho kepada kita, tapi justru dengan cara menyakiti sesama umat manusia? Ini otokritik, tidak bisa. Makanya syahadat kita itu ketuhanan dan kemanusiaan. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kemanusiaan. Tidak cukup kita bernegara saja, harus beragama. Juga tidak mungkin kita beragama saja tanpa bernegara. Kita mau berpijak di mana? Dan cara ini seimbang. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya kan? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu. Jadi kita menemukan win-win solution antara beragama dan bernegara. Kalau bernegara, jangan sihe, jiwa keagamaan kita hilang. Kalau beragama saja, jangan sampai kejiwaan dari negara kita hilang. Inilah poin penting dalam psikologi Quran yang pertama. Bahwa peradaban modern ini menghilangkan kejiwaan kemanusiaan kita, tuh Quran ini mengembalikannya lagi. Maka Quran ini tak cukup dibaca, dipelajari, tapi kita jalankan nilai-nilainya. Itulah hikmah yang kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayati Wassuwar, inna syirka lazulmun azim. Syirik ini adalah opposite dari hikmah, lawan kata dari hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Ini hikmah. Jadi filsafat itu apa? Ilmu yang diamalkan atau amal yang dilandasi pengetahuan. Iman, wajib ilmu itu. Akhlak, wajib berilmu dulu. Ya kan? Waliya'lamal ladzina utul ilma anal haq min rabbi fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum innallaha ladzina amanu ila siratal mustaqim. Tidak cukup berilmu lalu beriman, sebab tanpa akidah, tanpa iman boleh jadi ada penyelewengan, penyalahgunaan ilmu. Tidak cukup berilmu, beriman tapi berakhlak. Nah, dan akhlak ini puncak kemanusiaan kita. Baik, semoga kita semakin berakhlak, mencintai Al-Qur'an, menemukan diri kita, kejiwaan kita melalui Al-Quran, sebab paling sulit dari manusia menemukan dirinya sendiri. Yang terberat dari manusia adalah menjumpai dirinya sendiri, yang dengan itu kelak ia akan mengenal Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabb. Allahumma fiq lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.